Pemirsa, fakta unik on the spot kali ini akan mengajak Anda ke sebuah daerah di Turen, Malang untuk menelusuri sebuah bangunan yang unik dan megah. Bangunan ini disebut-sebut sebagai Masjid Tiban. Hal ini berlaku lantaran kabarnya masjid ini dibangun oleh jin hanya dalam waktu 1 malam. Bagaimana kisahnya? Berikut pemaparannya yang disajikan khusus untuk Anda. Menurut mitos, bangunan unik dan megah ini merupakan Masjid Tiban yang konon pembangunannya dilakukan oleh bangsa jin dalam 1 malam. Dinamakan Tiban karena bangunan ini tiba-tiba saja ada. Selain kemunculannya yang tiba-tiba, lokasinya yang berada di daerah pemukiman membuat masjid ini bak istana di tengah perkampungan. Namun faktanya bangunan ini bukanlah sebuah masjid saja. Bangunan ini merupakan kompleks pondok pesantren Biharu Bahri Asali Fadlaili Rohmah atau biasa dikenal dengan Ponpes Biba Al-Fadroh. Kompleks ini dibangun di atas tanah seluas 5 hektar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini masjid jin, terus masjid Tiban, pondok jin, pondok Tiban, itu sudah tidak benar. Karena ini sengaja dibangun oleh para santri atas bimbingan Romo Yai dan Bu Yai. Faktanya, pondok pesantren Biba Al-Fadroh mulai dirintis sejak 1963. Namun proses pembangunannya baru dimulai pada 1987 untuk menandai adanya santri atau pelajar di pesantren ini yang sudah menetap. Hingga pada 1992, pembangunan sempat terhenti. Pembangunannya memang bertahap, hingga pada awal 1998, pondok pesantren ini mulai dibangun kembali. Hingga saat ini, proses pembangunan masih berjalan dan bisa dikatakan baru rampung sekitar 40% saja. Bangunan di sini ini kan sebenarnya adalah jawaban. Jadi media sebagai media jawaban dari persoalan yang ada. Jadi awal mulanya sebagai berfungsi secara rohani. Jadi Romo Yai sebagai arsiteknya, jadi karena yang menentukan tata letak, tata bentuk, tata warna, ini beliau. Kalau sekarang Bu Yai, ini berdasar istikharah beliau. Nah, beliau ini istikharah dari apa? Dari masalah yang ada. Pondok pesantren ini merupakan bangunan tanpa perencanaan, rancangan, gambar, dan desain seperti halnya bangunan pada umumnya. Oleh karena itu, wujud bangunan ini tidak memiliki blueprint. Untuk pembangunannya pun tidak menggunakan alat-alat berat dan modern pada umumnya. Para pekerja bangunan ini adalah santri-santri dari pondok pesantren Biba Al-Fadroh. Menurut Romo Kiai Ahmad, ini merupakan pembelajaran para santri sebagai praktek hidup beragama dengan tujuan menghilangkan penyakit hati agar lebih bisa menerima ajaran agama Islam. Santri yang datang ke pondok pesantren ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti dari Pulau Sumatera, Banyuwangi, Trenggalek, dan Ponorogo. Total santri yang menetap di pondok ini sekitar 335 santri, termasuk 51 kepala keluarga yang tinggal bersama anak dan cucu. Hal unik lainnya dari bangunan ini adalah terdapat berbagai ornamen dan kaligrafi bertuliskan nama pondok, Asma Allah, dan Asmaul Husna yang dibuat, dicetak, dan dikerjakan sendiri oleh para santri. Desainnya sudah tentu tidak akan ditemukan di tempat lain. Keunikan lain dari bangunan ini adalah letak lantai ruangan yang tidak beraturan. Hal ini membuat para pengunjung akan tersesat dalam mencari jalan. Namun jangan khawatir, karena beberapa papan penunjuk jalan tersedia di sepanjang jalan, baik di dalam maupun di luar bangunan. Pembangunan pondok pesantren ini mengikuti kontur tanah yang berbentuk palung, dan menurut penuturan Pak Ipung dalam pembangunannya, tidak merubah tekstur tanah dan tekstur air, bahkan pohon-pohon yang ada tidak ditebang. Bangunan utama di pondok pesantren ini memiliki 10 lantai dan lift. Arsitektur bangunan yang mengagumkan dapat dilihat mulai dari gapura dan pos depan masjid yang bergaya seperti candi hingga kompleks bangunan utama. Dari pintu masuk kita akan langsung menemukan tempat istirahat pria. Ada hal unik di tempat ini. Di dalamnya terdapat air yang dapat keluar dengan menggunakan alat sensor.
Air ini alami, langsung dari sumbernya, tidak dimasak dan merupakan hasil penyulingan. Air ini digunakan untuk membasuh wajah dan dapat diminum. Terdapat beberapa khasiat bagi mereka yang percaya, terutama sebagai pembawa berkah dan baik untuk kesehatan. Di sebelahnya terdapat tempat peristirahatan perempuan. Ruangan ini dihiasi kaligrafi dan ornamen unik. Kedua ruangan ini juga biasanya digunakan santri pasangan suami istri yang tengah bertengkar dan ingin menenangkan hati serta mengintrospeksikan diri. Mereka biasanya datang untuk riyadoh, menetap lebih dari 3 hari dan mengikuti aturan dan tata tertib pondok pesantren. Dari sana kita dapat memasuki ruangan akuarium dengan berbagai koleksi ikan. Tempat ini juga bisa digunakan sebagai tempat riyadoh untuk berdiam diri, menenangkan hati dan mengintrospeksikan diri agar tercipta harmonisasi keluarga. Jika sesuai kontur tanahnya, ketiga ruangan ini berada di lantai 3. Naik ke lantai 4 adalah tempat khusus bagi keluarga Romo Kiai Ahmad untuk menerima tamu. Lantai selanjutnya biasa digunakan untuk ijab kabul dan resepsi pernikahan. Selain itu ada juga mimbar untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, serta hari-hari besar Islam lainnya. Setiap harinya ruangan ini juga digunakan untuk sholat asar, maghrib, dan isya. Untuk sholat subuh, musola yang digunakan ada di lantai 3. Sedangkan untuk sholat zuhur dan sholat Jumat menggunakan masjid yang berada di luar bangunan. Pembagian tempat ini agar semua musola yang ada di pondok pesantren selalu digunakan. Naik ke lantai 6, di sini terdapat ruangan untuk tempat beristirahat santri yang sudah berkeluarga. Di lantai 7 terdapat supermarket, di lantai 8 terdapat kios-kios, pasar, serta kafetaria yang dilengkapi juga dengan kolam ikan. Lantai 9 berupa gunungan dan lantai 10 berupa puncak gunung. Di sini kita bisa melihat pemandangan Kabupaten Malang dan sekitarnya. Di lantai ini juga terdapat stalaktit-stalaktit indah menggantung. Ruangan-ruangan ini terhubung oleh suatu pintu. Ruangan satu dan lainnya mempunyai desain berbeda, lengkap dengan ornamen dan kaligrafi dengan berbagai model, jenis, warna, bentuk, dan corak. Meskipun bangunan ini belum sepenuhnya selesai dibangun, ada anak tangga dan jalan yang akan menghubungkan antar ruang. Jika lelah, ada beberapa tempat untuk beristirahat yang dilengkapi kursi dari kayu jati. Selain itu, di lantai atas terdapat kebun sayuran yang tumbuh subur. Para pengunjung wajib melapor di ruang informasi untuk mendapat kartu masuk dan kartu keluar tanpa dipungut biaya. Karena keunikan dan kemegahan bangunan pondok pesantren ini, tak ayal bila pondok pesantren ini sering dikunjungi wisatawan, baik yang ingin menenteramkan hati serta mengintrospeksi diri, atau hanya sekedar mengagumi bangunan unik dan megah ini. Tak jarang pondok pesantren ini juga dijadikan salah satu wisata religi. Menurut penuturan Pak Ipung, pihak pondok pesantren sifatnya menerima. Karena tujuan dibangunnya pondok pesantren ini, selain menerima santri untuk belajar, Romo Kiai Ahmad juga bercita-cita terhadap siapapun yang datang ke sini dan melihat bangunan ini akan tergetar hatinya. Dan akhirnya hatinya terbuka sehingga mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri hilang.